Pemirsa, seperti apa dampak yang harus diterima korban luka tragedi Kanjuruhan dan seperti apa proses pemulihan yang harus dijalani untuk kembali seperti sedia kala? Kita akan membahasnya bersama paman dari korban tragedi Kanjuruhan Andi Setiawan, Boy Bender, serta guru besar pulmonologi dan kedokteran respirasi Chandra Yoga Aditama. Selamat malam Pak Boy dan juga selamat malam Prof. Selamat malam. Baik, saya akan ke Pak Boy terlebih dahulu. Pak Boy, bagaimana kondisi Andi saat ini? Kondisi Andi sekarang masih koma, belum sadar, Mbak. Gitu. Oke, saat ini apakah Andi masih harus mendapatkan alat bantu pernafasan atau seperti apa, Pak? Ya, masih dapat bantuan pernafasan itu, alat pernafasan. Ya ini kasihan sama anaknya ya nangis-nangis, ibu ini ya sakit juga di rumah sakit. Nungguin sampai sakit, tak suruh pulang gitu. Oke. Sudah berapa hari artinya? Ya, sudah berapa hari artinya Andi dirawat di rumah sakit, Pak? Udah apa ya? Ya ini mulai Sejak tragedi terjadi ya, Pak? 14 Mbak. Apa? 12. Oke, Sabtu. baik. Oke, artinya Ya. sampai saat ini keluarga belum sempat berkomunikasi dengan Andi karena kondisinya masih koma sejak masuk ke rumah sakit seperti itu, Pak Boy? Ya belum bisa belum komunikasi, cuma lihat jam 6 sore sama siang jam 11 cuma gitu kok. Cuma lihat ini ya itu kondisinya gitu. Oke. Semakin Pada saat mana itu tenaganya ya gitu. Ya. Pada saat kejadian Andi ini pergi menyaksikan pertandingan bersama siapa, Pak? Bersama keponakan 2. Satu SMP, yang satu SMA. Andi sendiri berusia berapa, Pak Boy? 32. 32 tahun, oke. Untuk keponakannya dari Andi sendiri bagaimana kondisinya? Ya masih kritis Andi, belum sadar gitu. Kemarin apa itu yang mengeluarkan busa gitu. Kemarin mengeluarkan busa. Berapa ya? Jam 2 sore. Oke. Update ataupun dari tim dokter sendiri bagaimana komunikasinya dengan keluarga mengenai perkembangan kondisi Andi setiap harinya, Pak Boy? Ya, tadi pagi dilepas bantuannya itu, bantuan apa itu, bantuan buat nafas itu, buat biar apa itu belajar gitu. Tapi nggak kuat nafasnya, lalu kembalikan lagi alatnya. Oke, baik. Pak Boy, saya akan ke Prof terlebih dahulu. Prof, kalau misalnya kita lihat dari pernyataan beberapa hari terakhir ini, Komnas HAM menyatakan pemicu dari jatuhnya banyak korban adalah gas air mata, sementara dari Polri mengatakan gas air mata tidak mematikan hingga bukan penyebab kematian. Tanggapan dari segi kedokteran seperti apa, Prof? Yang pertama tentu kita sangat berduka dengan wafatnya 132 orang di tragedi ini, dan kita berharap teman-teman yang masih dirawat termasuk Andi bisa mendapatkan perawatan yang terbaik gitu, dengan mudah-mudahan bisa pulih kembali seperti sedia kala. Itu saya kira perlu kita sampaikan. Yang kedua, tentang gas air mata ini, memang dampaknya pada manusia itu sedikitnya tergantung dari tiga hal. Yang pertama, berapa banyak terkena orang itu, terkena gas itu. Yang kedua, berapa lama dia terkena gas itu, gitu. Dan yang ketiga, apakah ada di ruang tertutup atau di ruang terbuka. Ini akan sangat mempengaruhi dampak yang ada pada orang. Itu saja, dampak orang juga berbeda tergantung dari type. Maaf, kelihatannya hilang. Sekarang sudah terdengar lagi.
Ya, Prof, bisa diulangi kembali terutama mengenai dampak gas air mata pada tubuh manusia? Ya, makanya dampaknya tergantung dari 3 hal. Nomor 1, berapa besar paparan yang ada, gas yang ada. Yang kedua, berapa lama dia terpapar. Dan yang ketiga, apakah dalam ruangan tertutup atau ruangan terbuka. Makin banyak paparan yang didapat, makin lama orang itu kena paparan, dan makin tertutup ruangannya, tentu makin besar dampaknya. Ada juga hal keempat, daya tahan orang itu. Dan karena itulah, apa yang akan terjadi tergantung dari 3+1 faktor ini. Dan dampak yang terjadi pada manusia seperti sudah banyak disampaikan, paling tidak ada 3 organ tubuh. Nomor 1 mata, nomor 2 kulit, dan nomor 3 masuk ke dalam saluran napas sehingga menimbulkan gangguan di paru. Tadi kita dengar sedih ada kasus yang ke-132 meninggal karena ARDS ya, adalah respiratory distress syndrome. Jadi itu kemungkinan yang terjadi pada manusia secara keseluruhan. Hanya saja memang biasanya gas air mata, apalagi kalau kita makan di ruang terbuka seperti itu, dampaknya akan singkat. Tapi sekali lagi ini akan tergantung dari berapa banyak orang itu sempat kena itu dan berapa lama dia sempat kena. Selain itu kan kalau di tragedi ini kan masalahnya bukan hanya dampak air mata langsung, sudah itu kan ada orang harus keluar dari stadion dengan berbagai akibatnya. Jadi itu kira-kira gambaran umum tentang kemungkinan dampak gas air mata ini pada manusia. Baik, mengenai penggunaan gas air mata sendiri. Saat ini laporan mengenai penggunaan gas air mata yang sudah kadaluarsa tengah didalami. Namun menurut Anda, Prof, bagaimana sebetulnya tingkat kebahayaan gas air mata yang kadaluarsa ini? Kalau kita ingin mengetahui bahaya atau dampak sesuatu hal kepada manusia, maka semuanya berdasarkan hasil penelitian. Jadi sudah cukup banyak penelitian atau ya katakanlah ada penelitian tentang apa dampak gas air mata, makanya ada laporan bagaimana gangguan di mata, bagaimana gangguan di kulit, bagaimana gangguan di paru dan sebagainya. Bukti-bukti ilmiah sudah ada di jurnal ilmiah. Tetapi sepanjang yang saya tahu memang belum ada bukti ilmiah yang jelas yang membandingkan sebagian kasus itu mendapatkan gas air mata yang kadaluarsa, sebagian kasus mendapatkan gas air mata yang tidak kadaluarsa. Kalau ada perbandingan ini baru kita bisa mengatakan apakah dia berbahaya atau tidak berbahaya. Karena data ilmiah itu belum ada sehingga evidence base belum bisa disampaikan secara pasti saya kira karena akan banyak tergantung dari banyak hal. Berapa lama sudah kalian kadaluarsa, apanya yang rusak, apakah kalau rusak itu menimbulkan bahan kimia baru atau tidak. Saya kira itu butuh analisa ilmiah yang lebih tepat untuk berani mengatakan bahwa itu lebih berbahaya atau kurang berbahaya. Baik, Prof, kita kembali ke Pak Boy terlebih dahulu. Pak Boy, untuk dari keluarga Andi sendiri, saat ini kemudian Andi sedang dalam perawatan, kita harapkan tentunya agar kemudian cepat pulih. Tapi apakah ada pendampingan secara psikologis juga bagi pihak keluarga Pak Boy selama ini? Ya, isinya pengen ada pendamping gitu. Mbak. Ya, Mbak. Ya, bagaimana Pak Boy? Ya, nggak ada pendamping gitu, Mbak. Jadi belum menerima pendampingan psikologis bagi keluarga Andi sendiri? Belum, Mbak. Nggak ada. Cuma mulai hari pertama sampai detik ini cuma orang tuanya juga ya gimana. Orang nggak tahu awam gitulah. Kayak dipanggil dokter gitu, kayak gimana gitu loh. Nggak bisa lah mutusin kayak gini. Baik, Pak Boy, saat ini proses hukum sedang berjalan, investigasi yang mendalam masih terus dilakukan. Apa sebetulnya harapan dari pihak keluarga? Yaitu harapannya keluarga usut tuntas gitu. Oh, ya gimana ya, Mbak ya? Pakai perasaan gitu loh, Mbak. Sesama manusia, pakai pemikiran gitu loh. Kasihan. Oke, Pak Boy, ada pesan khusus ataupun ada yang ingin dikatakan, terutama pasca adanya tragedi Kanjuruhan ini? Ya pesannya gimana, Mbak? Ini apa itu? Ibu ini loh. Dek. Halo? Ya, Pak Boy. Ya. Akan khusus kepada
Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Ya, lupa. Ya, ya. Ya, baik, kita akan kembali ke Prof. Yoga, singkat saja bagi korban yang saat ini dalam perawatan, baik yang ada di rumah sakit ataupun perawatan mandiri di rumah, ini proses pemulihannya harus seperti apa, Prof? Singkat saja. Ya, saya ada 3 hal singkat ini. Nomor satu, tentu kita berharap korban mendapatkan perawatan yang terbaik. Sekali lagi, pada sebagian besar kasus, maka sebenarnya pemulihannya akan dalam waktu singkat, tapi pada kasus-kasus tentu bisa saja jangka panjang, dan tentu teman-teman petugas kesehatan yang ada di Malang dan sekitarnya memberikan pelayanan kesehatan. Jadi saya mengusulkan kepada para keluarga untuk terus berkomunikasi dengan petugas kesehatan dari waktu ke waktu untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik. Itu poin pertama. Poin kedua, untuk mengetahui sebab kematian yang jelas begitu dari 132 saudara-saudara kita, saya usulkan tentu saja ada analisa ilmiah dari sudut kedokteran sehingga kita tahu persis apa penyebab kematian pada 132 saudara kita ini. Dan kemudian dibuat laporan ilmiah yang jelas tentang hal ini, seperti juga pernah dilakukan pada beberapa kejadian seperti ini di waktu yang lalu. Jadi kita berharap pelayanan yang terbaik pada teman-teman kita yang masih mendapatkan perawatan, dan tolong komunikasi dengan petugas kesehatan. Tapi di sisi lain kita mengusulkan analisa ilmiah yang sangat akurat sehingga kita dapatkan hasil dari kacamata ilmu kedokteran apa yang sebenarnya terjadi pada kasus-kasus yang ada di Kanjuruhan, baik yang meninggal maupun yang sakit, baik yang sakitnya pendek saja hilang ataupun yang saya dengar beberapa orang masih sakit sampai beberapa hari sesudah kejadian di Stadion Kanjuruhan ini. Oke, baik, kita harapkan korban yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit mendapatkan pelayanan perawatan yang terbaik, dan kemudian yang sedang mendapatkan perawatan mandiri di rumah dapat segera pulih kembali seperti sedia kala. Terima kasih Prof dan juga Pak Boy telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News.